kita pertama-tama harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini. Berkesinambungannya ekonomi tentu tidak lepas daripada balancing antara kebijakan yang populis, fiskal maupun moneter. Kita tahu bahwa dari kuartal keempat tahun 2022 kita hanya 5,01 pertumbuhan kita, ekonomi kita. Kuartal 1 5,03 dan tadi sudah disebutkan kuartal kedua 2023 kita 5,17. Ini tentunya di atas ekspektasi. Dan tentu kita lihat bahwa pendorong utama daripada kontribusi ekonomi memang saat ini kita ketahui masih konsumsi rumah tangga. Ya, investasi kemudian juga ekspor dan impor itu masih di dalam koridor yang tidak melejit tetapi masih dapat terukur atau tertata. Tetapi konsumsi rumah tangga kita masih kontributor utama, hampir lebih dari 52%. Nah, dengan kata lain bahwa memang kita harus jaga sinyalemen ini, ekonomi ini, atau perbankan juga harus menjaga sinyalemen ini karena kita tahu bahwa tahun 2023 belum selesai. Ya, masih banyak yang memperkirakan bahwa 2023 ini apalagi global juga belum selesai, situasi ekonominya peperangan kawasan juga belum selesai, bahkan sekarang sudah tambah lagi dengan adanya pelemahan dalam global supply chain. Ya, nah, ini juga harus dijaga tentunya, karena ini paling tidak akan mempengaruhi ke kita. Nah, kita di retail atau di pelaku usaha sektor hilir sangat berharap 2 poin yang tetap dijaga oleh pemerintah. Yang pertama adalah ketahanan pangan atau ketersediaan pangan, karena ini adalah fundamental needs atau kebutuhan pokok utama daripada masyarakat untuk tetap dapat konsumsi, ya, karena konsumsi kita adalah penyumbang kontributor ekonomi. Dan yang kedua, kestabilan harga. Nah, kita tahu bahwa dua hal ini pasti tidak mudah, tetapi ini adalah kerjasama dan sama-sama kerja pelaku usaha, pemerintah, dan juga ya silakan pengamat atau akademisi untuk melengkapinya. Nah, ini sangat penting karena kita tahu bahwa tahun 2023 akan ada El Nino dan sudah mulai sebenarnya El Nino, ya. Beberapa wilayah Indonesia Timur itu sudah mulai terkena dampak El Nino, ya. Ini akan masuk ke Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Nah, ini berkaitan dengan ketersediaan pangan tadi. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketersediaan pangan dan kestabilan harga menjadi motor utama supaya pemerintah dapat membalance dua kebijakannya yang berkaitan dengan perbankan atau keuangan atau ekonomi secara makro, yaitu kebijakan fiskal dan moneternya. Oke, Nah, oke, ini baik. berharap ini menjadi yang utama dipikirkan oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, tapi sejauh ini dari para pelaku usaha sendiri melihat begitu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan pangan dan juga kestabilan harga sejauh ini seperti apa, Pak Roy? Karena kita ketahui bahwa faktornya sebetulnya juga kan melihat kondisi global yang ada begitu ya, melihat antara perang antara Rusia dan juga Ukraina yang masih terus berlangsung sehingga juga berdampak kepada harga-harga komoditas secara global, sehingga ini artinya memang tantangan yang sangat berat begitu ya, tantangan yang begitu begitu menantang begitu ya, dan harus dihadapi oleh pemerintah. Tapi sejauh ini dari pengusaha melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, Pak Roy? Ya, tentunya kalau kami melihat dari kacamata pelaku usaha, ini masih belum banyak perubahan, ya. Masih di dalam level untuk menjaga keseimbangan, belum memprovokasi supaya kita berada di luar keseimbangan atau di luar daripada yang standar-standar yang kita lakukan. Saya ambil contoh misalnya untuk substitusi daripada pangan, ya. Ini sudah sempat dirilis beberapa saat atau tahun lalu, 2 tahun lalu ketika pandemik juga sudah mulai reda, itu adanya substitusi mempropagandakan bagaimana supaya misalnya saya ambil contoh, beras itu diganti dengan sorghum. Nah, ini sejauh mana substitusinya, ya, dan apa yang dilakukan untuk menuntaskan atau mengakselerasi program substitusi ini. Kemudian banyak lagi hal-hal yang memang kita ketahui bahwa adanya beberapa komoditi pangan pokok kita memang harus impor, ya. Karena apa? Karena memang secara agregat, secara produktivitas di Indonesia belum bisa memenuhi secara keseluruhan. Ya, ada beberapa yang sudah pasti impor, itu adalah gula, ya, kemudian termasuk gula konsumsi ataupun juga gula industri, kemudian kita tahu juga bawang putih, ya, yang harus diimpor, kemudian juga daging, ya,
dan sekaligus juga beras. Beras ini yang sedang dijaga nih karena memang El Nino ini pasti akan memukul produktivitas di sawah ya, di panen-panen raya. Nah, ini substitusi ini harus dilakukan. Itu yang pertama, karena ini menjadi peranan penting ketika juga kita menghadapi situasi yang tidak kondusif dalam hal global supply chain ataupun juga volatile di dalam price food yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua, selain substitusi, kita juga perlu memikirkan bagaimana langkah-langkah penggunaan teknologi pangan. Ya, teknologi pangan ini memang masih euforia, artinya belum tentu bisa langsung didayagunakan di Indonesia, tetapi langkah-langkah yang akseleratif, yang adaptif, itu harus sudah mulai dilakukan. Saya baru ada berkunjung ke beberapa negara di Asia Tengah maupun juga ada beberapa negara ASEAN. Saya melihat bahwa yang namanya tanaman organik atau hidroponik yang ada di dalam indoor ya, dapat ditanam kemudian nanti itu dapat menghasilkan panen. Nah, ini sudah berjalan di beberapa negara. Nah, sejauh mana kapasitas kita untuk mengakselerasi atau mengadop teknologi pangan ini untuk substitusi tadi? Nah, ini sesuatu hal yang penting. Ya, substitusi barangnya, substitusi teknologi dengan menggunakan teknologi pangan secara cepat, bukan secara perlu ada prosedur, pengaturan dan lain sebagainya, tapi secara cepat saja karena memang negara-negara lain sudah mulai melakukannya. Nah, paling tidak dua hal itu yang harus kita lakukan berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Oke.